Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pengantar bisnis untuk kunjungan Fajar Agung. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang dokumentasi kunjungan dan analisis penjualan pada kunjungan Fajar Agung. Next. Kami terdiri dari 4 anggota, yakni saya sendiri Fazila Satria Yudiawan dengan NPM 2111031088. Yang kedua adalah Evi Marinasari dengan NPM 2111031034. Yang ketiga adalah Jihan Putri Kusumamaki dengan NPM 1851031005. Dan yang terakhir adalah Ninda Lupitasari dengan NPM 2111031007. Profil Fajar Agung. Fajar Agung adalah toko buku di Lampung yang menjual alat tulis dan perlengkapan kantor, baik manual ataupun elektronik. Next. Kami akan menjelaskan 4 bab dari hasil kunjungan kami. Yang pertama adalah perkembangan usaha perusahaan, yang kedua adalah analisis pemasaran, yang ketiga adalah analisis MSDM, yang terakhir adalah simpulan dan saran. Next. Langsung saja ke pemateri pertama, Ninda Lupita, tempat dan waktu dipersilakan. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Ninda Lupita dengan ujung NPM 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perusahaan. Yang pertama mengenai profil perusahaan. Pendirian perusahaan diawali dengan sebagai toko buku kecil yang didirikan pada tahun 1982 dengan menjual buku-buku cetak untuk sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, atau SMK hingga perguruan tinggi dan bacaan umum. Sejak itu perusahaan tumbuh menjadi toko buku modern pertama di Lampung. Kemudian memperluas usaha dengan menjual alat tulis dan perlengkapan kantor baik manual maupun elektronik. Mengikuti perkembangan kebutuhan kantor yang semakin banyak, maka dilanjutkan dengan penjualan mebel kantor dan lain-lain. Pada tahun 2007 menjadi PT Fajar Agung Industri Cemerlang dengan tetap melakukan usaha dagang yang sama. Mengenai produk, toko Fajar Agung memasarkan segala keperluan sekolah dan perkantoran mulai dari yang kecil seperti ballpoint, pensil, penggaris kertas pita, komputer, hingga perlengkapan kantor seperti meja, kursi, berangkas, dan lain-lain. Next. Tentang sejarah perusahaan atau perkembangannya. Awal didirikan pada tahun 1982, toko Fajar Agung memasarkan buku-buku cetak. Kemudian pada tahun 1986 memperluas perdagangan ke alat tulis kantor. Pada tahun 1987 menjadi supplier perbukuan ke kantor dan sekolah. Pada tahun 1989 memulai penerbitan di bidang buku pelajaran dengan mengkoordinasikan pendidikan lokal yang profesional di bidang seperti buku matematika, biologi, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1998 menghentikan usaha penerbitan karena distribusi buku tidak lagi pada jalurnya. Kemudian pada tahun 1999 lebih fokus memasarkan produk perlengkapan kantor. Next. Toko Fajar Agung memulai penerbitan di bidang buku pelajaran dengan mengkoordinasikan pada tahun 2000 lebih fokus lagi dengan
perlengkapan kantor elektronik seperti LCD, mesin hitung, uang, dan lain-lain. Pada tahun 2001, perusahaan melakukan kegiatan marketing keluar kota seperti Metro, Prinsewu, Badajaya, dan Uni2. Pada tahun 2002, mendistribusikan beberapa produk ke perusahaan, kantor, dan sekolah. Kemudian pada tahun 2004, perusahaan fokus melayani pemborong-pemborong yang menjadi supplier ke perusahaan, kantor, dan sekolah. Pada tahun 2005, perusahaan mulai mengurangi penjualan buku-buku cetak dan lebih fokus ke buku-buku TK, religi, pengembangan diri, dan tetap eksis di peralatan kantor. Pada tahun 2007, perusahaan dibentuk menjadi PT Fajar Agung Indo Cemerlang dan letak konsen di bidang perlengkapan kantor dengan tetap melayani kantor-kantor di Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2010, perusahaan kembali meluncurkan program yaitu wisata buku. Next. Tentang visi misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi toko buku dan supplier keperluan sekolah dan kantor dengan kekuatan kreativitas dengan posisi keuangan yang kuat, memimpin pasar di Lampung dan menjadi perusahaan alat tulis kantor yang berkualitas dengan reputasi global. Kemudian misinya menjadi penjual yang memimpin dan terpercaya sebuah portofolio produk alat tulis yang optimal dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang unggul di saat yang sama terus meningkatkan pelayanan, melaksanakan tanggung jawab profitabilitas hasil pegang saham, serta nilai tambah untuk semua stakeholder perusahaan. Next. Tentang struktur perusahaan di tingkat pertama terdapat komisaris, kemudian direktur, dan kepala toko. Terdapat bagian keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, promosi, dan gedung. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ninda. Beranjak ke pemateri kedua, yakni materi tentang analisis pemasaran yang akan dibawakan oleh Jihan Magi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pemasaran yang ada di Fajar Agung. Lewat berbagai sarana penjualan, dengan pelayanan memuaskan, pelanggan melalui sikap jujur, integritas, proaktif, teliti, dan senantiasa berorientasi pada kepuasan pelanggan, 5 komponen atau karakteristik untuk mengevaluasi kualitas suatu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap dengan suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas sehingga tidak sampai membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas, sehingga jasa yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya serta kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan. Dengan adanya ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa adanya kesalahan, sikap yang penuh simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Kehandalan mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi. Selanjutnya, di sini ada asuransi atau jaminan. Kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas, keramah tamahan, perkataan atau kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Adapun hal itu terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. Memberikan yang tulus dan bersifat individual atau pribadi kepada konsumen dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Perusahaan diharapkan memilih
memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Fisik suatu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal, penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan, dan keadaan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Beranjak ke materi ketiga yang akan dibawakan oleh saya sendiri, tentang analisis manajemen sumber daya manusia. Setiap organisasi tidak lepas dari manajemen sumber daya manusia atau MSDM. MSDM dapat menjadi sebuah inovasi organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan organisasi. Tugasnya adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Fokus MSDM adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Untuk menghadapi persaingan di masa kini, sangatlah penting bagi seorang manajer untuk berpikir strategi. MSDM strategik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian antara perusahaan dan lingkungannya sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Lalu, dalam perencanaan MSDM, strategik perlu memerhatikan beberapa langkah utama untuk mengembangkan suatu organisasi yang berkualitas, yaitu pernyataan misi yang baik sebagai tujuan yang mendasar dan unik untuk dapat membedakannya dengan organisasi lain. MSDM strategik juga harus menganalisis lingkungan internal dan eksternal yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh organisasi. Next. Perumusan MSDM strategik bertujuan untuk mencapai visi melalui misi dan tujuan yang diinginkan oleh organisasi dalam bersaing. Seperti halnya Fajar Agung yang menggunakan MSDM yang baik serta strategik. Tampak dari cara memanajemen dan memotivasi pekerjanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Berbagai pekerja Fajar Agung memiliki cara tersendiri guna mencapai tujuan Fajar Agung. Salah satu contohnya adalah bekerja sama dengan mahasiswa dalam memasarkan produk Fajar Agung. Hal ini sangat baik bagi kedua pihak, yaitu mahasiswa dan Fajar Agung. Mahasiswa mendapatkan ilmu berupa cara merintis usaha dan bagaimana cara membuat usaha. Selain itu, Fajar Agung dapat memperoleh keuntungan berupa barang dagangannya dipromosikan oleh mahasiswa. Next. Sekian dari saya, materi terakhir akan dibawakan oleh Evi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai simpulan dan saran. Kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh citra perusahaan, kualitas layanan, kepercayaan, dan komitmen terhadap loyalitas pelangganan studi pada konsumen toko buku Fajar Agung Bandar Lampung, maka kesimpulan dari penelitian kelompok kami ini adalah citra perusahaan, kualitas layanan, kepercayaan, dan komitmen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya, Saran yang kami berikan, toko buku Fajar Agung untuk lebih menekankan pada karyawan untuk lebih cepat tanggap dalam satu melayani konsumen, memberikan layanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan, lebih menanggapi keinginan konsumen, serta toko buku Fajar Agung ini untuk lebih menambah variasi produk dan memberikan harga yang lebih terjangkau sehingga kalangan bawah masyarakat pun itu dibanding pesaing lainnya dapat diharapkan nantinya mampu meningkatkan daya saing jualnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri keempat. Dengan selesainya pemateri keempat membawakan materinya, berakhir pula presentasi yang telah kami presentasikan. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.